masalah penyakit kronis belum selesai-selesai. Kita tadi sempat ngobrol di belakang. Nanti kita bahas dikit. Oke. Oh, ada rasa itu justru. Ada rasa itu, dan rasa itu seringkali jadi tekanan, Mas. Oh, jadi kayak merasa ada yang kurang. Iya, fear of missing out. Oke. Melakukan perubahan pola hidup ada hal paling simpel. Semua orang minum kopi, bisa nggak rubah latte jadi americano? Oke, justru americano ya? Americano. Beberapa bulan yang lalu Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN, sempat mengeluarkan surat edaran untuk perusahaan-perusahaan BUMN wajib memiliki program well-being. Wih, berarti masuk kantor nggak boleh pakai lift dong? Jangan tangga. Kalau lantainya 20 lumayan juga, Mas. Hello Rudy People, balik lagi di Talks. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat. Yang kita bicarakan adalah terkait dengan kesehatan, di mana overutilisasi atau overtreatment di medis itu cukup tinggi, gitu. Dan rasionya juga cukup tinggi. Bagaimana peran wellness saat ini bisa masuk di dalamnya? Bersama saya sudah ada Country Director dari Naluri, sekaligus juga Chairman dari Asosiasi Health Tech Indonesia, Dr. Hafidz Al-Hadi Lukmana. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Imron. Terima kasih atas waktunya yang sudah. Saya juga terima kasih udah diundang nih. Akhirnya bisa ketemu ya. Dok, kita mau bincang-bincang, santai aja. Siap. Ya, ini akhir-akhir ini topiknya sangat menarik, Dok. Yes. Ya, kita mulai dari sesuatu hal yang cukup diperhatikan di akhir-akhir ini, di mana kesehatan itu cukup penting begitu. Nah, dari perspektif dokter sendiri ya di Naluri terutama, apa kacamata dokter melihat masyarakat ya gaya hidupnya saat ini, Dok? Oke. Mungkin balik ke awal tadi, Mas Imron ya. Oke. Kalau kita bicara inflasi medis ya. Jadi ini yang agak concerning sebenarnya. Siap. Kalau kita bicara masalah kesehatan, karena di tahun 2023 ada 2 indikator. Ya. Yang pertama indikator biaya kesehatan yang meningkat. Oke. Dan ini bisa dilihat dari jaminan kesehatan. Ya. Jadi BPJS juga beban biayanya tinggi. Kemudian betul. kalau kita bicara asuransi swasta, karena saya baru tahu Mas Imron ternyata juga industrinya dekat dengan asuransi dan kesehatan ya. Siap. Nah, di asuransi swasta juga claim ratio-nya tinggi. Ya. Jadi claim ratio itu kan perbandingan antara biaya atau cost yang dibayarkan oleh asuransi dengan premi yang diterima. Yes. Jadi kalau kita bicara claim ratio-nya tinggi, bahkan beberapa insurance di atas 100% berarti in short boncos. Iya, betul. Nah, Nombok sekarang, ya, Dok? Nombok. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita bisa sehat ketika asuransi kita atau jaminan kesehatan kita nombok. Iya. Karena ketika nombok, opsinya yang paling mudah dilakukan adalah yang pertama biayanya diturunin gitu ya. Jadi kualitasnya diturunkan atau pembayaran preminya dinaikin. Nah, dua-duanya tentu akan menyulitkan masyarakat. Gitu, Mas. Jadi kalau dari sisi kesehatan mungkin concern terkait dengan claim ratio-nya ke arah situ sih, Mas Imron. Dan di news terakhir yang beberapa waktu lalu saya baca, inflasi udah double digit, Dok. Double digit. Nah, padahal inflasi umum sekitar 3-4%. Betul. Ya. Nah, itu tapi anehnya rasionya tinggi, terus biayanya tinggi kan, Dok? Biaya tinggi, terus kenapa pasien tuh makin banyak? Oke. Apa ini impact after COVID atau apa gitu, Dok? Betul. Karena di Naluri kita bekerja sama, Mas Imron, dengan banyak asuransi, jadi kita melihat tren yang sama sebenarnya. Kalau kita bagi jadi 2, jadi insurance yang buat individual customer dengan corporate insurance, ternyata terjadi di dua-duanya. Berarti problemnya ada di level individu. Nah, di level individu ini ada 2 aspek yang kita lihat. Aspek yang pertama adalah dari sisi psychological. Ketika orang menahan diri untuk tidak datang ke rumah sakit pada waktu COVID, setelah COVID akhirnya so-called balas dendam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi psychological juga ternyata kita melihat tren masalah kesehatan mental yang tinggi. Dan masalah kesehatan mental yang tinggi itu istilah di medis ada psikosomatis. Jadi gejala penyakit fisik yang disebabkan oleh kesehatan mental.
Jadi kalau Mas Imron nanti bisa lihat data Ya. dari jumlah klaim yang naik atau klaim rasio yang tinggi tadi, ternyata banyak keluhannya GERD, Mas. Oke. Jadi GERD itu salah satu yang paling tinggi Pemicunya apa, Dok? Dari jumlah klaimnya. Dan GERD itu adalah salah satu penyakit yang sangat dekat dengan psikosomatis. Oke. Dan ini umum ketika orang stres, ketika orang ngerasa anxiety levelnya tinggi, ternyata mulai mah. Oke. Aduh banyak pikiran nih mah gitu. Atau banyak pikiran mulai pusing-pusing, itu dua gejala yang paling sering. Iya, Kalau iya. kita bicara psikosomatis. So, inline sebenarnya. Iya. Ketika klaim rasio tinggi, penyebab utamanya salah satunya adalah GERD. Dan ternyata stress level tinggi kalau kita lihat agregat dari data di Indonesia. So I think ini menunjukkan ada benang merah di situ. Oke. So that will be one thing. Yang kedua, masalah penyakit kronis belum selesai-selesai. Kita tadi sempat ngobrol di belakang. Nanti kita bahas dikit. Oke. Dok, saya sebelum ke wellness-nya ya, saya mau tahu juga terkait dengan tadi tuh dokter bilang either nurunin cost atau naikin preminya. Yes. Iya kan? Nah, berarti kalau nurunin cost mungkin cari-cari rumah sakit yang agak murah Ya. atau segala macam ya. Terus kalau naikin premi, saya nggak tahu. Kalau naikin premi mungkin member-membernya ada yang, saya nggak mau deh. Betul. Udah cut aja di sini gitu. Betul. Atau dia ya udah mau nggak mau gitu. Itu mungkin jalan terakhir kalau naikin Ya. premi ya. Nah, berarti ke depan gimana? Maksudnya industrinya akan seperti apa, Dok? Nah, itu penasaran juga, Dok. Oke. Kalau kita bicara teori untuk mungkin teori bisnis asuransi ya, Iya. Mas Imron. Itu agak aneh mungkin dokter bicara teori asuransi ya, tapi sekali-sekali nggak apa-apa lah. Justru dari dokternya nih. Yes. Yang penting. Kalau kita bicara teori asuransi, ketika klaim ratio tinggi, yang paling mudah dilakukan dan paling sering dilakukan adalah negosiasi di ujungnya. Oke. Jadi kalau saya insurance, saya punya member mungkin sekitar 1 juta di Indonesia, saya nego ke provider. Oke. Saya masih jadi income provider, tapi saya minta diskon dong. Oke. Jadi biaya kesehatannya akan menurun. Hmm. Atau daftar obat yang saya cover akan saya kurangin tuh, Mas. Oke. Saya pilih brand-brand yang lebih murah Generik obatnya. Mungkin nggak generik kalau asuransi swasta ya, tapi kan beberapa brand atau beberapa pabrik itu harganya cenderung lebih murah dibandingkan dengan yang top 3 atau top 5. Oke. Itu yang paling mudah. Iya. Opsi lainnya, jangka pendek, Hmm. naikin premi. Gitu. Mm-mm. Kalau saya share juga, saya salah satu klien asuransi yang gede, ya, Oke. mungkin nggak usah didisclose ya, brandnya. Warnanya, Dok, biru, merah, ungu. Biru. Ada beberapa kok yang warna biru, jadi nggak Oke, apa-apa. Jadi asuransi yang warna biru. Dan bulan lalu saya cukup kaget karena Oke. saya udah jadi klien 3-4 tahun. Saya ngambil paket critical illness ya CI. CI, oke. Udah cukup tinggi preminya Oke. waktu saya ngambil. Ya. Dan bulan lalu saya dapat email surat cinta kalau Wih. premi saya akan Naik dinaikkan. lagi. Oke. Dinaikkan lebih dari 10%. So I think it's about 15% lah, 15%. Alasannya apa, Inflasi medis. Inflasi medis lagi-lagi. Oke. Padahal katanya based on regulasi ketika kita udah agreed premi di depan sekian, itu preminya nggak bisa di-adjust lagi. Karena kan udah sepakat. Betul, betul. Dan udah disesuaikan dengan kondisi resiko saya ketika saya masuk. Iya. Tapi ternyata jalan ini diambil juga oleh asuransi. Which mean kondisinya udah kritis nih. Benar. Gitu, dari sisi bisnis. Iya, iya. Gitu. Akhirnya 2 fokus itu yang paling mudah dilakukan. Oke. Mas Imron. Oke. Dan ada satu fokus lagi sebenarnya. Apa tuh? Orangnya harus dibuat lebih sehat. Ya, ini orangnya udah mancing-mancing. Betul. Dok, tadi di insurance kalau tadi dibicarain naikin premi adalah jalan terakhir Ya. gitu. Dan orangnya harus dibuat lebih sehat. Nah, gimana cara membuat orang lebih sehat terutama yang basisnya karena naluri di B2B ya, Dok ya. Ya. Nah, ini ada program-program apa yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka lah agar tidak sakit begitu? Oke. Di naluri sebenarnya kita percaya kalau fokus dari kesehatan atau layanan kesehatan itu harusnya membuat orang lebih sehat, Mas Imron. Itu mungkin yang beda ya. Ya. Jadi kita fokus bagaimana caranya secara numbers atau secara statistik atau secara outcome, Oke. kita bisa lihat ketika orang invest di program, Oke. dia secara on paper harus lebih sehat nih gitu. Sekarang kalau saya tanya Mas Imron mungkin pernah punya asuransi atau dapat asuransi dari Iya. kantor gitu. Betul. Ketika kantor bayar asuransinya, berapa persen sih karyawan yang lebih sehat? Oke. Datanya kan nggak ada. Nggak ada, benar.
Nah, itu yang coba kita rubah di Naluri. Bahwa semua program kesehatan yang dimiliki oleh perusahaan itu harus outcome based. Kita nggak cuma track orang yang datang webinar 100, 200, 1000 gitu. Tapi setelah webinar orangnya makin sehat nggak? Bener, nggak Jadi kelihatan. ada gap-nya. Iya. Nah, itu yang coba diisi oleh Naluri sebenarnya. Jadi kita in short, fokus kita atau visi kita membuat atau menyehatkan masyarakat dan kesehatan itu harus bisa diukur. Kesehatan harus bisa diukur. Yes. Oke. Nah, peran pemerintah sendiri sejauh ini yang dokter lihat? So far udah cukup positif sebenarnya, Mas. Oke. Salah satu indikatornya beberapa bulan yang lalu Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN sempat mengeluarkan surat edaran untuk perusahaan-perusahaan BUMN wajib memiliki program well-being. Wih, berarti masuk kantor nggak boleh pakai lift dong? Jangan tangga. Kalau lantainya 20 lumayan juga, Mas. Nah, kalau lantai 2, lantai 3 kayaknya masih bisa. Tapi kalau lantainya 20 lumayan juga. Bener. Lanjut, Jadi Dok. program-program atau inisiatif-inisiatif tadi yang kita lihat udah cukup positif. Walaupun di beberapa aspek kita juga melihat masih banyak yang harusnya bisa dimaksimalkan untuk menyehatkan masyarakat. Gitu. Oke. Mungkin tadi kita ngobrol-ngobrol, bisa nggak sih ada nutrition fact? Betul. Makanan itu dikasih label A sampai D atau A sampai E gitu. Benar. Kayak tangga sebelah kan udah tuh, Dok. Udah, betul. Yang terkait gula kan udah Yes. tuh. Nggak tahu di Indonesia udah mulai ke arah sana atau Masih dokternya banyak resistensinya. masih banyak. Aduh, sayangnya. Padahal itu sangat berdampak ya, Dok. Yes. Kalau dilihat dari data kan salah satu yang tertinggi di BPJS tuh DM, Dok. Yes, betul. DM. Nah, dan banyak sebenarnya kita aware sama informasi dari banyak sekarang sosial media kan, Dok. Kita udah bisa tahu tuh informasi ini kalau kita mau hidup sehat kayak gimana kan. Betul. Gitu. Cuma apa kita yang abai atau trigger di komunitinya kurang? Iya. Ya kan gerakan masyarakat sehatnya gitu, Iya. Dok. Atau apa gitu, Dok. Ini ada gap kayaknya, Dok. Betul. Jadi saya setuju sama Mas Imron tadi. Orang di Indonesia sebenarnya kita udah cukup punya informasi Ya. yang lengkap Betul. cara menjadi atau cara hidup sehat. Betul. Sayangnya memang kalau saya bilang mungkin bukan industri tapi lebih ke lingkungan kita yang belum mendukung kita untuk ke arah sana. Jadi lebih ke arah lingkungannya. Dan lingkungan ini perannya tentu nggak cuma pemerintah, tapi juga peran masyarakat sangat penting untuk kemudian bisa fokus. Kayak tadi contohnya, gimana caranya orang lebih suka jalan sih gitu. Iya. Atau gimana caranya orang ketika makan lebih aware terhadap apa yang dimakan. Betul. Karena makanan mempengaruhi tadi faktor-faktor diabetes, tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi. Gitu. Atau kalau kita bicara berat badan, mungkin level obesitas di Indonesia juga cukup tinggi. Jadi yang shock tadi kita sempat ngobrol juga, satu dari 3 orang di Indonesia itu punya hipertensi. Nah, ini menarik nih. Punya hipertensi, Dok ya? Punya hipertensi. Oke, dan itu angkanya naik terus, Dok? Angkanya naik terus. Wah. Jadi dari yang saya lihat, kayaknya 2018 riskesdas itu sekitar 30-an%. Tadi saya cek sebelum podcast WHO nulis 40%. 40%. Ya, Padahal bisa dibayangkan, Mas. iya, tinggi juga. Ini padahal kalau dari penyakit yang disumbangkan dari BPJS, Dok, itu jantung urutan pertama. Betul, jantung, stroke, ginjal. Nah, itu sebenarnya itu cikal bakal kan, hipertensi segala macam itu cikal bakal gitu. Kalau kita nggak benahin action dari sekarang, wah yang di-spend oleh pemerintah tinggi, Dok. Betul. Atau istilahnya kalau kita katanya akan dapat bonus demografi, jangan sampai kita dapat beban demografi. Itu tuh. Jadi dari jantung, stroke, kemudian ginjal, itu berkontribusi pada yang pertama life expectancy, jadi angka harapan hidup. Yang kedua healthy life expectancy, angka harapan hidup sehat. Ini yang ada gapnya sebenarnya, Mas. Oke. Jadi kalau Mas Imron kira-kira angka harapan hidup Indonesia? Mungkin di 60-an? Yes, sekitar 60 tahun. 60 tahun. 68 tahun. Angka 68 harapan hidup ya. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup sehatnya 60 tahun, Mas. Oh, hidup sehatnya 60 justru. tahun. Jadi ada 8 tahun gap nih. Ada gap, betul. Antara angka harapan hidup dengan angka harapan hidup sehat. Iya. Berarti 8 tahun rata-rata orang Indonesia hidup tidak sehat. Tidak sehat. Ngapain aja? Atau ada sakitnya Iya, gitu. iya, Hidup benar. dengan penyakit. Benar. Nah, hidup dengan penyakit ini yang akhirnya bisa jadi beban Iya. pembiayaan kesehatan. Oke. Dan rata-rata penyakit kalau tadi kita bicara 1 dari
3 orang di Indonesia punya hipertensi, berarti rata-rata penyakit ini sebenarnya preventable. Bisa dicegah. Jadi gap yang 8 tahun per orang, bisa dibayangkan kalau 8 tahun per orang dikali 300 juta orang, tentu akan jadi beban yang luar biasa untuk pembiayaan kesehatan, Mas. Makanya di salah satu berita digital kan di-mention tuh oleh ada risetnya dok ya. Jika 2035 tidak ada action Indonesia, itu spend dari pemerintah bisa mencapai 70.200 triliun. Betul. Besar sekali dok. Betul. Itu bener preventionnya harus ada mau nggak mau. Betul. Jadi memang kebanyakan kalkulasi biaya kesehatan tuh hanya fokus di biayanya. Jadi berapa banyak kunjungan ke dokternya, berapa banyak obat yang dikeluarkan, tapi sangat jarang kalkulasinya pakai istilah global tuh burden of disease. Jadi beban dari penyakitnya. Burden of disease itu yang paling umum dia hitung loss year from premature death. Jadi tahun yang hilang dari orang meninggal sebelum waktunya gitu ya. Dan yang kedua adalah disability. Jadi orang hidup dalam kondisi disabilitas karena satu penyakit. Nah, dua ini combine itu baru kita bisa tahu cost-nya sebenarnya berapa sih dari penyakit. Jadi kalau tadi saya bilang jangan sampai bonus demografi jadi beban demografi, kaitannya di sini nih. Gitu. Jangan sampai ternyata dari sekian banyak bonus demografi kebanyakan hidupnya nggak sehat. Gitu, nggak sehat atau mungkin maksudnya disable ya, hidup dengan penyakit. Gitu. Ada disability-nya. Dan ini harus di garis bawahi bahwa disability-nya bukan disability bawaan tapi disability yang terjadi karena penyakit yang preventable. Sebenarnya kalau ditarik garis kita punya pre ya, di mana orang masih sehat nih dok, ya kan. Terus ada inter, begitu orang udah breakdown, udah sakit lah, sama post ketika dia udah selesai treatment gitu dok. Nah sebenarnya ketika pre orang itu masih sehat, bugar segala macam, dia kan selayaknya harusnya mementingkan kesehatan mental, fisik dan lain-lain dok. Seharusnya begitu. Nah, ini yang saya lihat ada celah di mana pemerintah mungkin harus menggalakkan yang di pre untuk tidak terjadi yang di inter dok. Begitu. Nah, ini yang mungkin bisa ke depan Kementerian Kesehatan terutama itu bisa lebih punya terobosan begitu saya pikir. Nah, karena mungkin kita yang levelnya itu mungkin masyarakat yang sudah bisa beli asuransi itu berbeda sama yang pakai BPJS kan. Nah, dan kalau saya lihat cenderungnya kalau memang ini inflasi medis akan terus double digit ya, terus rasio klaimnya tinggi, ada kecenderungan yang ingin menggunakan asuransi itu ikut menurun. Dan orang akhirnya ke BPJS lagi kan dok. Spend pemerintah bertambah lagi berarti kan dok. Bagaimana dokter melihatnya? Betul. Jadi ini ngambil perspektif saya tadi mas. Kalau saya tiba-tiba dapat email dari asuransi swasta saya, ada kenaikan premi sekitar 15-20%, saya punya opsi sebenarnya dua, saya bisa tolak. Atau saya udah deh saya nggak usah pakai asuransi swasta lagi. Kalau akhirnya bakal ada kenaikan terus. Gitu. Akhirnya beban biaya pembiayaan kesehatan saya akan masuk ke BPJS. Karena toh dari kantor saya dapat BPJS ya. So, ketika itu terjadi, akhirnya nggak balance antara pembagian pembiayaan kesehatan dari private sector sama dari government. Jadi semuanya akan masuk ke pemerintah nih. Itu dia. Jadi kalau kita bicara BPJS itu dibuat untuk subsidi silang. Jadi kalau orang yang dari perusahaan, mereka kenapa harus bayar BPJS? Karena mereka nanti akan membayarkan beberapa pembiayaan kesehatan di masyarakat yang kurang mampu. Atau istilah BPJS PBI ya, penerima bantuan iuran. Ini yang akhirnya nanti nggak balance gitu. Ketika ini nggak balance, again problemnya beban biaya kesehatan di BPJS meningkat. Dan udah muter terus mas. Itu problemnya ada di situ. Jadi problemnya sama tadi, claim ratio tinggi, akhirnya insuransi swasta naikin preminya naik, akhirnya semakin sedikit orang yang pakai, yang nggak pakai akhirnya geser ke BPJS, beban BPJS meningkat, dan akan muter terus seperti ini nih. Nah, peran wellness sendiri sangat penting kalau dilihat dari sini dok. Jadi tadi ada pre, inter, sama post. Jadi di pre-nya nih wellness harus ngejagain ya. Bagaimana employee atau masyarakat itu bisa
hidup dengan lebih sehat begitu, Yes. untuk tidak terjadi pada saat sakit begitu. Nah, apa yang dilakukan naluri, dokter, untuk prevention? Kalau saya lihat, saya udah install dok naluri. Gitu. Oh, terima kasih. Itu ada beberapa aspek di situ. Yes. Saya lihat ada mental, Yes. financial gitu ya. Terus ada diet atau nutrition ya dok ya. Betul. Itu dokter boleh ceritain Oke. apa aspek-aspek yang memang buat istilahnya buat membuat orang itu jadi lebih sehat Ya. ketika menggunakan prevention wellness ini dok. Ya, ketika kita bicara kesehatan, di naluri kita melihat kesehatan sebagai komponen yang holistik, Mas Imron. Maksudnya adalah kita nggak bisa cuma ngelihat kesehatan fisik, terus lupa akan kesehatan mentalnya. Ya. Karena kalau kita punya masalah kesehatan mental, either stres, depresi, atau cemas, itu yang level paling bawah ya. Ya. Yang paling sering terjadi dua. Yang pertama, makannya terganggu, kalau nggak tidurnya terganggu. Oke. Dan dua-dua ini juga ada dua opsi. Either berlebihan Berlebihan. atau kekurangan. Jadi makannya berlebihan, makannya kurang, atau tidurnya berlebihan, tidurnya kurang. Iya. Iya. Kemungkinannya cuma dua itu. Kalau saya biasanya makannya berlebihan nih, nah, tidurnya kurang. Tidurnya kurang. Karena tidurnya kurang, kalau malam paling gampang nggak bisa tidur, ngapain kira-kira Mas Imron? Wah, Indomie dong. Indomie. Atau kalau zaman sekarang buka aplikasi yang hijau tua atau hijau muda Oke, benar. untuk pesan makanan. Dan itu juga di Indonesia. Kenapa tukang martabak di Indonesia bukanya malam? Padahal harusnya orang malam nggak boleh makan gula. Iya, benar juga dong. Ini juga masalah lain lagi Iya, nanti. benar. Misteri itu. Yes, tapi in short, kesehatan fisik dan kesehatan mental itu harus kita tangani secara holistik. Nah, ini mungkin juga jadi pertanyaan Mas Imron tadi, kenapa ada kesehatan finansial? Iya. Kenapa ada financial planner gitu di aplikasi Naluri? Jadi mulai tahun lalu kita melihat bahwa salah satu stress trigger yang paling besar untuk working adult adalah financial stress. Oke. After COVID ya, Dok? After COVID. Mungkin ada. Ada pinjaman online, judi online, dan lain-lain. Jadi ini jadi stressor yang sangat tinggi. Dan kita beberapa kali ketemu case orang dengan stress level yang tinggi, anxiety level yang tinggi, ketika kita lebih dalam lagi triggernya, ternyata triggernya financial stress. So ketika psikolog maju, mereka bisa menenangkan nih sebulan 2 bulan, tapi ketika habit untuk pinjaman online, judi online-nya muncul lagi, stresnya akan naik lagi. Oke. Nah, kita di Naluri yakin kalau stress, anxiety, dan depresi ini harus ditangani sampai ke triggernya. Oke, berkaitan ya dok? Berkaitan, ternyata berkaitan Mas. Jadi itu yang jadi alasan kenapa kita ngelihat kesehatan nggak cuma dari fisik, mental, sekarang bahkan dari finansial, Mas Imron. Tujuannya satu, ketika triggernya kita bisa selesaikan, harapannya outcome-nya juga bisa lebih impactful. Yes, betul. Dokter tadi sempat cerita sejarahnya Usain Bolt. Menarik. Yes, betul. Itu menarik. Bisa ceritain dok? Biar pada denger nih, Ready People. Oke, ini tadi obrolan kita gara-gara kita bicara mengenai kesehatan mental. Yes. Jadi kesehatan mental adalah salah satu aspek yang sekarang lagi naik daun, dan sayangnya kebanyakan ceritanya negatif. Ya. Jadi orang kalau di kantor dipanggil bosnya, ini kerjaan gimana, belum selesai, aduh Pak saya lagi mental health saya lagi kena nih gitu, saya lagi stresnya lagi tinggi, saya lagi punya anxiety gitu. Sayangnya aku tantrum. Oh iya betul. Atau kita beberapa kali ngelihat di sosial media ada public figure yang tantrum, terus ketika ditanya, oh saya punya bipolar. Oh iya. Pernah ada ceritanya. Iya, benar. Atau saya lagi stresnya lagi tinggi, jadi saya kelepasan. Nah, ini yang akhirnya membuat kebanyakan masyarakat melihat kesehatan mental sebagai satu hal yang purely negatif. Jadi sisi kiri banget nih gitu. Nah, kita percaya bahwa kesehatan mental itu ternyata penting, tidak hanya untuk tadi hal yang negatif, tapi juga untuk hal yang positif. Mas Imron. Contohnya tadi kita bicara mengenai Usain Bolt. Yes. Usain Bolt, sprinter, kalau istilah kerennya fastest man on earth. Ya. Gini dong. Oh iya, kayaknya gini. Dia punya rekor 100 meter itu 9,58 detik. Dan belum terpecahkan sampai sekarang. Nah, yang unik dari cerita Usain Bolt adalah Usain Bolt tidak pernah sampai di skor under 10 second 100 meternya ketika dia latihan. Jadi 9,58 itu terjadi pada waktu Olimpiade. Dan pasti
wartawan penasaran dong Iya. gitu. Dia datang ditanyain, Usain Bolt gimana ceritanya nih kok tiba-tiba bisa under 10 second apalagi 9,5 nih. Iya. Dan dia jawab ternyata dia bisa jadi mengeluarkan versi terbaik dari dirinya ketika dia harus berlari bersama 9 orang pelari tercepat lain lagi Oke. di seluruh dunia karena it's an Olympic Ya. gitu. Yang kedua adalah berlari di bawah sorakan ratusan ribu penonton di stadium. Itu Jadi bisa dibayangin. dibayangkan, Benar-benar dong. Gimana caranya orang ketika dia berkompetisi dan disorakin orang, performance-nya malah naik gitu. Iya. Saya baru diajak podcast aja deg-degan nih dari tadi perjalanan ke sini. Jadi kita harus ngelihat stres sebagai opportunity, Iya. gitu. Selain challenge pastilah. Iya. Tapi ketika kita bisa melihat stres sebagai opportunity untuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita akan melihat stres sebagai sesuatu yang berbeda, Mas Imran. Oke. Karena prinsipnya satu, orang nggak bisa hidup tanpa stres. Orang tidak bisa hidup tanpa stres. Orang nggak bisa hidup tanpa stres. Kalau kita ngerasa, oh saya nggak pernah stres kok gitu. Iya, Mungkin ditanya, kita orang atau robot? Iya, Itu benar. mungkin AI. ChatGPT nggak mungkin stres. Iya, benar. Jadi perspektifnya yang harus diubah. Itu juga kenapa kita di Naluri selalu bikin campaign kesehatan mental. Tiap Oktober kita bikin World Mental Health Day campaign, Oke. free assessment. Oke. Jadi semua orang bisa cek kondisi kesehatan mentalnya. Mas Iya. Imam. Tujuannya itu. Kita mau orang lebih aware dan lebih melihat kesehatan mental sebagai hal yang positif. Penting. Ya. Betul. Dan Usain Bolt ketika mau lari, dia mukanya gembira sekali, Dok. Betul. Itu yang dilihat kan. Jadi ini udah terpecahkan nih. Fisik dulu atau mental? Kalau menurut saya mental, Dok. Oke. Nah, tapi ini mungkin debatable. Yes, betul. Dan harus ada ininya ya, research-nya gitu. Atau Harus assessment di assessment dulu, betul. Harus di assessment gitu. Tapi kalau ngelihat dari kacamata Usain Bolt, dia gembira sekali gitu kalau mau lari. Dan itu banyak teman-temannya di samping kanan kiri dia stres kelihatannya, Dok. Iya. Dan dia senang gitu. Nah, itu yang sampai dia begitu dia lari ninggalin beberapa detik di depan, dia biasanya ngeliat-ngeliat gitu, Dok. Betul. Kayak gitu kan. Larinya udah mulai aneh Udah tuh. mulai aneh tuh dia. Iya. Wah, itu ketika udah di level begitu, wah itu mungkin rekor dunia itu mungkin bisa terpecahkan sama si Usain Bolt begitu, Dok. Iya, Dok. Betul. Oke. Betul, Mas Imran. Nah, terus menarik, Dok. Berarti kalau kayak gitu, manage mental yang terutama kita harus apa dulu, Dok, buat prevention. Jadi karena kan after COVID tadi ada berbagai macam kejadian lah ya gitu. Ada pinjol, judi online dan lain-lain. Nah, itu mengakibatkan stressful di masyarakat gitu. Nah, untuk belum mencapai kesetresan tersebut, berarti harus ada mungkin kalau saya punya teman psikolog lebih nyaman, Dok. Betul. Begitu kan. Nah, ini kalau dilihat berarti dia harus ada pendamping yang memang betul harus mendampingi secara psikologis gitu. Nah, kalau dokter lihat seperti apa? Oke, mungkin kalau bisa diurutkan, Mas Imron. Yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus tahu dulu kondisi kesehatan mental kita di level apa. Oke. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena kebanyakan orang, kita nggak tahu nih kita lagi stres atau lagi anxious atau kita punya masalah depresi. Kita simply nggak tahu kalau kita ada masalah itu. Oke. Karena kalau orang zaman dulu udah ngapain, sudah stres nggak usah dipikirin. Iya. Ini harus di disclaimer lagi ya. Oke. Mungkin agak kontroversial, tapi ketika orang ngeluh stres dan disarankan coba deketin diri kepada Tuhan deh. Gitu. Oke. Jadi ini dua hal yang berbeda. Iya. Ketika orang dekat dengan Tuhan bukan berarti orang ini nggak punya stress level tinggi atau nggak punya anxiety level yang tinggi. Jadi harus dipisahkan. Memang pendekatan religius itu membantu, tapi tidak jadi satu-satunya faktor terkait dengan itu. So yang pertama kita harus tahu dulu, Mas Imran, kondisi kita kayak apa. Itu yang paling penting. Yang kedua, ketika kita udah tahu kondisi kita tahu kapan kita reach out for help. Nah, reach out for help ada beberapa metode. Jadi metode yang paling umum itu konsultasi. Jadi kita datang ke psikolog, bikin janji dan lain-lain. Hampir semua platform digital kesehatan sekarang menyediakan konsultasi psikolog. Mulai dari yang warna merah, yang warna biru, yang kita bisa booking, yang connect ke aplikasi ojek online. Nah, itu semuanya bisa konsultasi psikolog.
Jadi silahkan juga digunakan untuk teman-teman yang pengen lebih tahu atau lebih aware tentang kondisi kesehatan mentalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hotline atau care line. Nah, ini biasa diarahkan untuk case-case yang lebih emergency. Bisa di googling aja hotline atau care line kesehatan mental atau suicide hotline. Jadi kebanyakan dipakai untuk mencegah kasus-kasus bunuh diri. Jadi ketika ada ide bunuh diri itu kan butuh immediate support, Mas Imran. Karena kita nggak bisa nunggu. Kalau kita tadi bicara konsultasi, kita harus booking kan. Betul. Kalau ini untuk case-case yang tidak bisa booking, larinya lewat sana. Ada case seperti itu? Banyak. Wow. Banyak. Kita di Naluri sekarang serving lebih dari 30 perusahaan, 50.000 karyawan lebih. Kita nemu kasus suicidal thought, jadi pikiran untuk bunuh diri itu hampir setiap bulan. Sayangnya hampir setiap bulan kita menemukan case itu, dan alhamdulillah berhasil kita prevent. Sebenarnya apa yang nge-trigger mereka ya, Dok ya? Jadi kita melihat kalau yang pertama berdasarkan data, semakin muda, generasinya semakin muda, itu resiko kesehatan mentalnya semakin tinggi. Tapi harus diingat bahwa ini bukan karena orang atau generasi tertentu itu lebih lemah dibandingkan generasi yang lain. Ini saya sangat tidak setuju. Ketika ada orang bilang, alah generasi sekarang mah ya Gen Z apa-apa, lemah gitu, apa-apa ngeluh dan lain iya, sebagainya. So case-nya berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat zaman kita dulu, kita nonton TV, cuma ada berapa channel sih Mas? 3-4 channel. Jadi kita nggak ada perasaan FOMO gitu, fear of missing out. Jadi FOMO itu is a real term ya. Kalau sekarang kita bayangkan untuk setiap waktu yang kita habiskan, kita nonton Netflix, series A gitu, Queen of Tears, yang lagi tren sekarang. Ya. Nah, kita nonton Queen of Tears, pada saat kita nonton, seringkali kita mikir, kayaknya kalau gua nonton yang lain lebih oke nih gitu. Jadi ada perasaan itu karena opsinya terlalu banyak. Ketika kita belanja dulu ke mall, ya udah kita belanja ke mall, udah kita jalan-jalan, enjoy ya seharian. Kalau sekarang kita jalan-jalan kalau di Jakarta ke Senayan City gitu. Tiba-tiba kita ngeliat di sosial media teman kita di Plaza Senayan, padahal cuma nyebrang, lagi ada event A, kita bisa ngerasa harusnya tadi gua ke sana nih. Mungkin kalau gua ke sana akan lebih fun. Oh, ada rasa itu justru. Ada rasa itu, dan rasa itu seringkali jadi tekanan, Mas. Oh, jadi kayak merasa ada yang kurang. Iya, fear of missing out. Oke. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi memang stresnya lebih banyak. Belum lagi kalau kita bicara fenomena online dating ya. Itu juga panjang lagi ceritanya. Tapi semakin banyak opsi, kemungkinan orang untuk mengalami stres atau FOMO tadi akan semakin tinggi. Jadi harus dibedakan. Gitu. Saya suka ada salah satu pemerhati kesehatan mental ya di level corporate gitu di Singapura. Dia pernah ngisi materi sesi di salah satu perusahaan multinasional dan salah satu si levelnya bilang kayak tadi. Ini Gen Z di kantor saya lemah nih, gitu. Nggak tahan banting. Dia cuma nanya satu pertanyaan simpel. Kalau Bapak berada di posisi mereka sekarang, mulai dari posisi mereka sekarang, kira-kira Bapak bisa nggak survive kayak mereka? Dengan satu, kalau kita bicara di Indonesia, punya rumah udah makin susah. Betul sekali. Di mana-mana lebih macet dibandingkan dulu. Benar. Jadi dengan tantangan sekarang, Bapak yakin nggak? Dan si level ini akhirnya terbuka bahwa ini cuma perbedaan generasi, tapi memang kita harus akui stress trigger di level Gen Z atau mungkin nanti di bawahnya itu jauh lebih besar dibandingkan yang kita hadapi dulu. Jadi kita harusnya bersyukur gitu, bukan menyalahkan, tapi kita bersyukur ketika kita lahir lebih dulu. Mungkin bukan kita, saya kali Mas. Dok, berarti kan ini 2045 berarti Gen Z dan generasi Alpha tuh Dok yang dominan. Mungkin ada milenial lah. Baby boomer udah hampir sedikit lah, udah sedikit ya. Mau hampir punah tadi. Enggak Dok, sedikit. Nah, gitu ya. Berarti tidak bisa terelakkan nih dengan gaya hidupnya mereka, begitu kan? Yang stressful, makan sana sini segala macam. Sebenarnya mereka udah aware sih, gitu tentang kesehatan. Cuma kalau dipilih kemarin saya nanya ke tim saya juga, kalau kamu punya duit 1 juta, kamu pilih beli premi atau investasi, gitu kan? Terus jawabannya paling banyak adalah investasi Dok. Investasi. Nah, ini menarik sih Dok. Ini menarik.
Terus udah gitu, kenapa investasi? Karena kan kesehatan saya bisa tahu, saya sehat gitu. Saya sehat, saya bisa tahu banyak informasi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Di sosial media banyak dok. Harus mereka ngikutin public figure yang suka olahraga, begitu kan, healthy food, begitu. Nah mereka bisa tahu gitu. Nah either kalau memang mereka nanti sakit begitu kan, mereka bisa ada penanggulangan dulu. Misalnya contoh ya beli yang mulai dari obat-obat yang ringan lah dok, obat yang ringan lah gitu. Nah mereka bisa ke situ dulu gitu. Ngapain saya harus beli premi gitu dok. Nah ini model Gen Z ini agak berbeda dok. Mungkin orang tua kita dulu, orang tua kita ya dok. Orang tua kita tuh dulu literasi terkait dengan pentingnya kesehatan itu kurang. Jadi kekhawatirannya muncul tinggi. Betul. Oke, anak saya ntar begini segala macam, beli deh premi gitu. Nah, kalau anak-anak sekarang tuh kalau saya lihat kok santai-santai aja gitu. Santai-santai aja. Jadi mereka lebih cenderung saya mau investasi, experience mau dibeli, mau jalan-jalan. Nah, lebih ke situ. Jadi dia menekankan sekali wellness-nya, Dok. Wellness-nya ditekankan. Jadi memang mereka mau lari pagi setiap hari atau seperti apa, terlepas di belakangnya ada konten dong. Lari pagi dikontenin ya kan, fitness dikontenin, makan bagus gitu kan, makan sehat dikontenin dok. Nah terlepas dari itu, tapi itu memang tidak bisa terelakkan kan dok. Bagaimana dokter melihatnya? Jadi kita melihat, mungkin kita bisa ngelihat dari tren penyakitnya, Mas Imron ya. Jadi kalau kita lihat tren penyakit dalam beberapa puluh tahun ke belakang, dari sisi penyebab kematian, tahun 90 di Indonesia penyebab kematian mayoritas itu adalah penyakit menular. 2000 mulai 50-50 antara penyakit menular ya dan penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular kayak tadi ya, penyakit yang disebabkan oleh pola hidup kebanyakan. Nah, 2010 sampai sekarang jauh lebih tinggi yang penyakit tidak menular. Benar. Jadi kalau nanti kita bicara 20-30 tahun lagi dengan habit yang lebih sehat, mungkin penyakit tidak menularnya juga bisa menurun harapannya. Gitu. Mungkin akhirnya challenge-nya baru yang tadi, kesehatan mental akan lebih naik ya, akan jadi masalah baru yang kita harus persiapkan nih, kira-kira solusinya akan gimana. Karena saya setuju tadi, orang sekarang lebih aware masalah kesehatan. Gitu. Cuman di balik kesehatan fisik ternyata masih ada masalah kesehatan mental yang juga harus dihadapi. Mungkin itu, Mas Imron. Oke. Ini menarik karena memang ke depan mungkin terkait dengan wellness ini cukup diperhatikan gitu. Dan peran AI apalagi dok, gitu. Peran AI. Mungkin ada satu terobosan terkait dengan terutama kesehatan mental begitu. Di mana mereka karena kan orang yang ngechat untuk psikologi ini terkait dengan psikologi itu tinggi dok. Nggak mungkin satu orang handling berapa ratus orang yang ngechat gitu. Nah, peran AI di belakangnya tuh harus sangat membantu hal tersebut gitu. Menurut dokter gimana? Jadi ini juga salah satu fokus kita di Asosiasi Healthtech, Mas Imron. Kalau kita bicara 5 tahun ke belakang di Asosiasi Healthtech, kita fokus di digitalisasi kesehatan. Jadi lebih ke arah mungkin simpelnya istilahnya paper to PDF. Atau mungkin sekarang paper, PDF, data. Jadi kita udah punya datanya. Yang paling besar atau paling masif kemarin implementasi electronic medical record. Jadi data sekarang semua udah nggak paper tapi udah elektronik. Nah, ketika kita udah punya data dalam bentuk elektronik, selanjutnya pertanyaannya gimana nih cara kita pakai datanya? Disitulah tadi kalau istilah Mas Imron ada peran AI lah nanti yang akan masuk, atau mungkin lebih luasnya lagi ada AI, genomic, salah satunya wellness ya, lebih ke arah intervensinya. So, problem kesehatan di Indonesia itu adalah yang pertama kurangnya tenaga kesehatan. Yang kedua kurangnya fasilitas kesehatan. Termasuk psikolog. Jumlah psikolog itu sangat sedikit, Mas Yono, dibandingkan dengan jumlah penduduk ya. Kenapa dok? Mungkin lulusan itu jadi HR semua atau gimana? Kebanyakan juga. Karena jalur karirnya banyak ya. Jadi ada opsi juga ketika lulus psikolog ambil organizational psychologist dan milih jalur HR. Tapi
mau yang dari jalur HR, mau dari psikolog klinis, klinis anak, psikolog pendidikan dan lain-lain, jumlahnya memang masih belum ideal untuk Indonesia. Apalagi kalau kita melihat konseling atau konsultasi psikolog, ini kan waktunya bisa jam-jaman, Mas. Iya, oke. Nah, ketika kita start naluri di Indo dan kita ngobrol dengan perusahaan, kita kasih solusi kita, karena solusi kita agak beda, Mas. Kalau tadi saya bilang ada konsultasi, ada emergency line, dan yang ketiga yang paling jarang adalah coaching. Coaching, oke. Modelnya coaching. Bedanya apa coaching dengan konsultasi? Coaching pendekatannya dedicated, satu, dan kedua long term. Jadi saya punya dedicated psychologist, psikolog pribadi saya, yang akan membantu saya dalam jangka waktu mungkin 1 tahun. Jadi selama 1 tahun saya akan berhubungan dengan psikolog yang sama. Jadi long term relationship yang dibangun. Idealnya sebenarnya berapa bulan atau berapa lama dong? Idealnya setiap orang harusnya punya psikolog langganan. Nah, jumlah konsultasinya atau jumlah sesinya yang akan berbeda-beda, tergantung dari kondisi masing-masing orang. Itu balik lagi di awal di screening tadi dok ya? Betul. Hasil screening tadi ya? Betul. Dan nanti dilihat dari perkembangannya, Mas, karena yang paling berbeda antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan fisik itu kita nggak mungkin sekarang berat badannya ideal, terus tiba-tiba besok atau minggu depan jadi obesitas gitu. Tapi kalau kesehatan mental beda. Saya bisa bilang mungkin hari ini saya datang podcast, saya mentally stable gitu ya, mentally healthy. Tapi begitu saya pulang, saya dapat telepon, orang tua saya kenapa-kenapa. Kesehatan mental saya bisa terganggu. Iya, betul. Dan terganggunya levelnya mungkin bisa sampai level yang parah. Dan ini terjadi dan sangat normal terjadi di semua orang. Nah, jadi itu tadi yang menyebabkan screening awal hanya menentukan faktor resikonya, tapi sepanjang perjalanan kita harus punya tempat atau kita harus punya expert yang sudah ngerti kondisi kita. Idealnya satu, yang kedua ketika kita datang mereka udah welcome lah. Gitu. Jadi kita nggak perlu nyeritain semuanya dari awal lagi. Nah sebenarnya berarti tinggal chat aja dong. Betul. Kalau di naluri coaching supaya cost-nya rendah, kita pakai model chat, Mas Imron. Jadi bisa dibayangkan kita pakai feature atau pakai model kayak WhatsApp. Ya, jadi di situ nanti akan ada dietitian, fitness coach, psikolog, dokter sama financial advisor, dan semuanya dedicated. Jadi saya kalau punya coach dari awal program sampai akhir program nggak akan berubah-berubah. Gitu. Dan ketika kita datang ke corporate, pertanyaannya ini pasti mahal nih. Iya. Ya pasti lah dok, wellness kan. Ini kan. Fitness aja berapa dok? Betul. Bayar PT aja berapa ya? Bayar PT aja berapa? Apalagi sekarang kalau bayar diet, langganan konsultan diet di WhatsApp aja kan udah berapa ratus ribu gitu per bulan. Nah, itu juga jadi hal yang panjang kita diskusikan. Berapa sih harga yang bisa diterima oleh masyarakat? Gitu. Dan akhirnya kita di Naluri punya solusi ketika kita lihat waktu expert atau waktu psikolog, waktu dietitian untuk serving klien itu habis buat apa sih? Ternyata cuma buat 2, Mas. Yang pertama anamnesa ya. Nanya-nanya gitu di awal-awal. Yang kedua memberikan edukasi. Ini waktu yang paling panjang nih. Itu di awal dong. Di awal dan mungkin nanti di tengah-tengah juga. Di tengah-tengah juga. Ya, untuk follow up-nya. Jadi ini yang harus bisa kita persingkat waktunya. Jadi caranya gimana dong? Di Naluri kita rubah tadi anamnesa dan rubah edukasi dengan bite size modul. Jadi modul pendek-pendek. Jadi contohnya saya jadi psikolognya Mas Imron nih. Mas Imron habis ngerjain assessment kesehatan mental, stress levelnya tinggi. Saya dapat alert. Ini ada member Mas Imron sudah menyelesaikan assessment kesehatan mental, stress levelnya tinggi. Saya reach out ke Mas Imron, saya bilang Mas Imron ini stress levelnya tinggi. Kira-kira Mas Imron ada waktu nggak kita ngobrol bentar yuk via chat. Jadi kita chat-chatan, terus saya bilang Mas Imron, kalau stress levelnya tinggi, hal yang paling penting Mas Imron harus tahu triggernya. Dan biasanya diskusi trigger, nyari stress trigger itu bisa 30 menit. Karena saya bisa 30 menit sendiri kalau kita ngobrol ya. Kenapa? Nggak mau terbuka atau gimana? Iya. Tadi ya, ada tergantung case by case, tapi resistensi pasti juga ada, trust-nya belum ada gitu. Ada beberapa orang juga nggak nyaman ketika dia baru pertama kali ngobrol, dan memang banyak yang harus di-assess.
What if saya punya pendekatan lain, saya bilang ke Mas Imron, Mas ini ada modul tentang understanding your stress trigger. Oke. Saya kirim linknya ke Mas Imron ngerjain, dan hasilnya nanti saya bisa cek setelah Mas Imron ngerjain. Oh, oke. Jadi setelah Mas Imron ngerjain, saya dapat notifikasi, kalau Mas Imron udah ngerjain modulnya, nanti saya tinggal cek, saya chat Mas Imron lagi. Oke. Mas Imron, ini stress triggernya ternyata dari work nih, berdasarkan tadi ya modul yang udah Mas Imron kerjain. Oh. Dan dari work ini, ada beberapa yang perlu di-highlight. Ini modul yang bisa Mas Imron pelajarin. Oh, tentang mengenal stres dari pekerjaan. Iya, iya. Atau dealing with stress from work gitu. Oke. Nah, di tengah-tengah Mas Imron ngerjain, saya bisa serving klien lain. Oh, oke. Oh iya, itu productivity meningkat juga dong. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara ratio, sekarang ratio kita di Naluri itu tim coach, karena coach kita kerjanya as a team nanti Mas. Oke. Jadi psikolog, dietitian, fitness coach ini semua kita hire. Oke. Dan mereka bekerja secara tim. Oke. Jadi nggak pisah-pisah. Dan rasionya 1:500 sampai 1:600. Bagaimana cara balasnya dok? Responnya? Jadi yang kita temukan dari model coaching adalah tidak semua member akan menghubungi kita atau harus kita hubungi di hari itu. Jadi kita perlu prioritization. Oh. Nah, prioritization di kita pakai AI, Mas. Oh, prioritinya pakai AI. Betul. Kalau istilah di kita coach assistant. Jadi ada asisten coachnya. Nanti asisten coach memberikan prioritization, itu yang pertama ya. Jadi ketika saya pagi-pagi buka laptop, buka dashboard, saya udah tahu mana yang harus segera saya balas. Based on dua hal. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan kayak tadi Mas Imron habis ngerjain modul atau ngerjain assessment, saya bisa lihat, saya bisa komen. Yang kedua dari level of emergency-nya. Jadi kita ada language processing yang bisa ngedetect kata-kata yang konotasinya mungkin self-harm atau suicide tadi. Kalau saya mungkin bilang, aduh Mas saya udah malas banget ngerjain ini. Iya. Ya, saya ngerasa hidup udah nggak ada artinya lagi. Langsung nomor satu tuh. Langsung nomor satu, dan bahkan langsung ada notifikasi ke coachnya. Kalau ada member yang alarming, gitu, yang harus segera di reach out. Dan ini kadang di kita sampai bisa nge-trigger ada phone call dari sistem kita. Jadi itu yang kita lakukan, dan dengan dua hal tadi, coach bisa punya prioritization yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara modul yang banyak, karena kita mungkin ada 100 lebih modul, ada modul, jadi nanti bisa merekomendasikan modul juga sistem AI kita, Mas. Kayak tadi understanding your stress trigger. Stress triggernya dari work. Nanti kita bisa ada rekomendasi nih ke coachnya. Modul selanjutnya bisa direkomendasikan ABCD. Saya sebagai expertnya, saya masih harus milih. Oh gitu. Jadi decision-nya tetap ada di expertnya. Nggak automated dia ngasih rekomendasi, tapi dia cuma ngasih pilihan. Nanti saya yang merekomendasikan ke member mau yang mana nih yang mau saya pilih gitu. Jadi tetap semua decision-nya ada di tangan expertnya. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa ngambil ratio di 1:500, 1:600, dan kita yakin semakin gede datanya akan bisa semakin akurat dan semakin cepat. Betul. Jadi harapannya rasionya makin naik. Kalau kita bicara benchmark di US, platform yang mirip-mirip Naluri, itu mereka pernah sampai 1:1200. 1:1200. Wow. Itu mereka fokus di penyakit kronis saja ya. Itu 1:1200. Akhirnya walaupun kayaknya terlalu banyak, jadi kurang personal diturunin, tapi mereka sekarang di angka 1:900, 1:1000. Jadi ini bisa jadi solusi sebenarnya untuk masalah kurangnya tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Dok, masalah healthy food juga kan saya lihat ada tuh. Ada. Di diet dan nutrition gitu. Ini kalau dari dokter sendiri ngelihatnya fenomena sekarang tuh di kalangan milenial Gen Z seperti apa dok? Apakah udah aware atau belum begitu kan? Nah ini yang perlu diedukasi segala macam. Iya, kita harus mulai pisahkan yang di kota sama yang di mungkin yang lebih rural lah ya. Iya. Uniknya gini Mas, kalau kita lihat trennya, kalau dulu orang di desa makanannya lebih sehat. Kalau kita di kota katanya makanannya lebih kotor lah ya. Sekarang trennya agak mulai kebalik, karena di kota awareness untuk kesehatannya udah mulai meningkat, jadi orang di kota cenderung mulai banyak catering sehat, catering diet. Ketika kita sekarang hampir di semua gedung yang ada food court pasti ada jual salad A, salad B, salad C gitu.
Walaupun tantangannya satu, harga salad-salad ini tinggi banget. Benar. Harga healthy food tinggi banget Tinggi di banget, Indonesia. benar sekali. Jadi kalau ini juga bisa kita cari alternatifnya akan lebih bagus. Nah, di sisi lain, orang yang di daerah itu pola hidup kita di kota yang mungkin 5-10 tahun ke belakang baru mulai ke kopi ke sana. Jadi makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi lemak dan lain-lain, terutama gula sih problem yang paling utama ya. Itu mulai masuk ke sana dan awareness makanan sehat tadi belum pindah gitu. Iya, belum pindah kan. Jadi akhirnya cuman memindahkan masalah dari kota mungkin ke daerah. Jadi itu yang paling jadi gap sih sekarang in term of diet ya, Mas ya. Belum lagi kalau kita bicara tadi ya effort yang harusnya dilakukan untuk bikin nutrition fact, membuat orang lebih sadar untuk baca nutrition fact. Betul. Karena banyak kalau kita lihat influencer diet yang oke, ini minuman kemasan. Iya. Ternyata kalau dihitung jumlah gulanya segini nih gitu. Iya. Satu mangkok isinya. Padahal minuman kemasannya cuma satu botol. Iya. Atau jus yang katanya jus tapi kandungan jusnya cuma 20%. Atau yang kemarin heboh, susu kental manis. Oh iya, ada. Susunya harus dicoret. Iya, betul. Karena nggak ada susunya sama sekali. Bener. Nah, jadi permainan-permainan ini yang harus memang kalau lingkungan kita tidak mensupport kita, ya kita sendiri yang harus lebih aware. Betul. Dan kayaknya untuk menjaga pola lebih sehat itu biayanya kalau cenderungnya agak tinggi dong kalau dilihat. Atau seperti apa dokter melihat? Sebenarnya kalau kita kembali lagi ke teori, ini saya niru dari dietitian yang ada di Naluri ya. Hal paling simpel itu ada istilah Kemenkes juga, piring teh. Jadi piring teh itu separuh piring kita itu buah dan sayur, baru 1/4 protein, 1/4 karbo. Jadi banyak hal-hal simpel yang sebenarnya bisa kita aplikasikan sih, Mas. Karena saya pribadi, pergerakan berat badan saya juga luar biasa pada waktu pandemi. Jadi sebelum pandemi saya cukup fit ya, 80 kilo kira-kira. Pada waktu pandemi karena saya yang biasa olahraga di luar ruangan dan lain-lain, nggak boleh. Dan saya nggak terbiasa olahraga di dalam ruangan. Saya mulai jarang olahraga dan saya baru tahu ternyata saya punya tendensi stress eating. Kalau stres berarti makan dong? Iya. Jadi saya pandemi udah nggak olahraga, makan terus gitu. Berat badan saya sampai 110 kilo. Wow. 110. Itu tahun 2019 saya punya fotonya tuh. Saya aja ngelihatnya takut ya. Untung nggak kenapa-kenapa nih pas umur segitu ya. Pas berat badannya segitu gitu. Dan akhirnya saya coba turunin lagi dan alhamdulillah bisa di-maintain dengan cost yang ternyata acceptable lah. Gitu. Dengan hal-hal yang simple tadi ya, memang yang paling penting dengan bantuan dari expertnya gitu. Kita punya dietitian, kita punya fitness coach yang akhirnya bisa bantu. Dan yang nggak kalah penting kesehatan mentalnya tadi. Betul. Nah ini tapi kan untuk menjamah ke situ masih sedikit dok orang yang tahu kan. Buat diet nutritionnya harusnya kalorinya berapa segala macam nih. Kadang-kadang orang zaman sekarang tuh bilang, aduh ini contoh yang ribet nih kata dia kan. Tapi ini penting gitu. Ini penting dan memang kalau kita mau gaya hidup sehat begitu kan ke depan dan prevention tadi, ya memang harus dilakuin hal-hal seperti ini gitu. Nah akses ke sananya dok gitu. Akses ke sananya kan Gen Z maunya transparan, fleksibel, murah ya dok ya, gampang gitu. Nah ini yang penting nih dok gitu. Gimana dokter lihat? Untuk melakukan perubahan kecil, sebenarnya banyak pilihannya, Mas Imron. Ini yang kita selalu bilang ketika kita kick off dengan perusahaan baru atau klien baru di Naluri. Kita bilang untuk melakukan perubahan pola hidup ada hal paling simpel. Semua orang minum kopi, bisa nggak rubah latte jadi americano? Justru americano ya? Americano. Americano itu kan almost 0 calories. Iya, betul sih, betul. Jadi itu hal perubahan yang paling gampang. Atau kalau agak susah, rubah dari yang normal sweet ya ke less sugar atau less sweet. Jalan juga. Ketika kita dari MRT biasanya atau dari transportasi umum biasanya naik Gojek 1 kilo 500 meter kita jalan kaki. Jadi bisa dirubah sebenarnya dari hal-hal yang
simple. Simple. Jadi banyak opsi sebenarnya, Mas. Oke. Cuman tadi ya, ketika banyak opsi, orang cenderung mikir hal-hal yang complicated. Iya, iya. Karena FOMO tadi. Betul. Ketika kita ngerasa, oh kita rubah last week, kayaknya nggak seberapa ngaruh deh, udah deh. Iya, Yang normal aja deh gitu, daripada ribet. Benar. Padahal kalau tadi kita lihat, dari yang kecil-kecil ini ternyata yang numpuk. Gitu. Jadi, apa you are what you eat, Oh iya. itu benar, dan ternyata kaitannya nggak cuman sekarang, tapi juga kita ke depannya. Oke, di Naluri sendiri untuk diet nutrition tadi seberapa jauh dok? Buat mengintervensi tadi, ngejagain si employee tadi buat Ya. tetap sehat gitu. Oke, di Naluri kita pakai sistem simple sebenarnya, Mas. Oke. Ini yang paling membedakan. Orang kan sekarang kalau bikin food jurnal ya, jurnal makanan untuk kita nge-record makanan apa yang kita makan, itu kan pakai jumlah kalori A, B, C, D. Yes, betul. Kita cuma pakai color coding, traffic light system, merah, kuning, hijau. Oke. Jadi ketika orang foto makanannya kita cuma ngasih rating, merah, kuning, atau hijau. Oke. Harapannya orang dalam bulan ke bulan lebih banyak hijaunya dibandingkan merah sama kuningnya. Simple. Oke. Berarti kalau saya lagi mau makan Padang, foto boleh dok? Boleh. Malah semua makanan difoto. Oke. Semakin banyak semakin bagus. Tapi dengan minimal sekitar di data kita 20 foto per bulan aja udah sangat efektif untuk kita bisa ngerubah. Karena gini, kalau di kantor kan problemnya makanan yang tersedia terbatas tuh biasa itu aja, Mas. Apalagi kalau yang mesenin OB ya. Iya. Itu kan ya udah gitu-gitu aja Gitu gitu. aja, bener. Nah, tapi kalau kita bisa dapat opsi mana yang lebih, mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah, dan kita bisa fokus, ternyata kita kalau dibandingkan yang kuning, hijau, merah, preferensi kita sama kok. Benar. Gitu. Ya, kita bisa lebih sering milih yang hijau dibandingkan Iya, yang kuning sama yang merah. Jadi kita pakai sistem di Naluri memang yang sesimpel mungkin. Oke. Dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah ini justru yang dicari justru kan. Tapi gimana caranya tadi Gen Z sama milenial tadi, karena market kita ada di situ sebenarnya gitu ya ke depan. Nah peran pemerintah juga ikut ngedorong dok sebenarnya gitu. Yes. Nah, buat bareng-bareng yuk gitu. Ya. Swasta dan pemerintah itu ikut mendorong supaya masyarakat itu jadi hidup lebih sehat gitu loh. Betul. Nah dan angka tadi yang dokter Ya. bilang Loss tadi. loss tadi itu udah bisa lebih baik gitu dok. Ya. Gitu. Dokter, terima kasih Terima kasih banyak atas Mas Imron. kehadirannya, waktunya. Terima kasih. Thank you. Sukses untuk Naluri. Gitu. Wah, sukses juga untuk Detox. Siap. Nanti kapan-kapan kita undang lagi dok ya. Oh, boleh banget. Makasih dok. Thank you, makasih Mas Imron. Oke. Baik, cukup sekian perbincangan kita di Detox. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salam sehat, ambil yang baik. Gue Mahfudi, pamit.